Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Nur Cahyo dengan NIM 200201100239. Saya dari perwakilan kelas akuntansi 1E dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan. Laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi keuangan mengenai suatu badan usaha yang akan dipergunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan di dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi. Pada akhir periode, perusahaan akan membuat laporan keuangan. Akhir periode bisa tiap hari, bulan, atau tiap akhir tahun. Laporan keuangan untuk disampaikan kepada pihak luar perusahaan umumnya dibuat tiap akhir tahun. Pihak perusahaan antara lain A. Investor, B. Karyawan, C. Pemberi pinjaman, D. Pemasok dan kreditor usaha lainnya, E. Pelanggan, F. Pemerintah, G. Masyarakat. Laporan keuangan memuat informasi yang bersifat keuangan seperti jumlah harta, jumlah kewajiban, dan jumlah modal, jumlah pendapatan, jumlah biaya, dan arus kas. Informasi yang bersifat keuangan diambil dari ringkasan transaksi yang terjadi selama satu periode. Tujuan laporan keuangan yaitu A. Memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber-sumber ekonomi dan kewajiban perusahaan. B. Memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber kekayaan bersih yang berasal dari kegiatan usaha dalam mencari laba. C. Memberikan informasi keuangan yang dapat digunakan untuk menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba. D. Memberikan informasi yang diperlukan lainnya tentang perubahan harta dan kewajiban. E. Mengungkapkan informasi relevan lainnya yang dibutuhkan para pemakai laporan. Adapun jenis laporan keuangan sebagai berikut. Yang pertama, laporan laba rugi. Yang kedua, laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal. Yang ketiga, laporan posisi keuangan atau neraca. Yang keempat, arus kas. Komponen laporan keuangan. Laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan jumlah pendapatan yang diperoleh dan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam suatu periode tertentu. Biasanya laporan laba rugi dikeluarkan setiap setahun sekali, yaitu pada akhir tahun buku. Komponen laporan laba rugi antara lain: yang pertama, penjualan; yang kedua, harga pokok penjualan; yang ketiga, laba kotor; yang keempat, biaya operasi. Biaya operasi terdiri dari A. Biaya umum, B. Biaya penjualan, C. Biaya sewa, D. Biaya administrasi. Yang kelima, laba kotor operasional. Yang keenam, penyusunan. Yang ketujuh, pendapatan bersih operasi. Yang kedelapan, pendapatan lainnya. Yang kesembilan, laba sebelum bunga atau pajak. Yang kesepuluh, biaya bunga terdiri dari A. Bunga wesel, B. Bunga bank, C. Bunga hipotek, D. Bunga obligasi, E. Bunga lainnya. Laba sebelum pajak. Yang ke-11, laba sebelum pajak. Yang ke-12, laba pajak. Yang ke-13, laba sesudah bunga dan pajak. Yang ke-14, laba per lembar saham. Yang kedua, laporan perubahan ekuitas atau perubahan modal. Laporan perubahan modal atau statement of owners capital
merupakan salah satu bentuk laporan keuangan yang memberikan informasi tentang penyebab bertambah atau berkurangnya modal selama dalam masa periode tertentu. Di dalam laporan perubahan modal terdapat beberapa komponen, diantaranya 1. Modal awal, keseluruhan dana yang diinvestasikan ke dalam perusahaan yang digunakan untuk menunjang pengoperasian perusahaan pada saat awal perusahaan tersebut baru berdiri atau posisi modal awal perusahaan pada awal bulan pada tahun yang bersangkutan. Yang kedua, laba atau rugi, selisih dari bersih antara total pendapatan dengan total biaya. Yang ketiga, prive, penarikan sejumlah dana oleh pemilik perusahaan yang digunakan untuk keperluan pribadi di luar kegiatan atau operasional perusahaan yang digunakan untuk keperluan pribadi. Yang keempat, modal akhir, keseluruhan dana yang merupakan hasil akhir dari penambahan modal awal ditambah dengan laba jika mengalami keuntungan, atau pengurangan modal awal dikurangi rugi usaha jika mengalami kerugian. Kemudian dikurangi dengan total prive dan hasil merupakan modal akhir. Jadi, unsur yang termasuk dalam laporan perubahan modal terdiri dari investasi awal atau modal awal, laba rugi selama periode yang bersangkutan, prive, penarikan modal oleh pemilik, dan modal akhir. Yang ketiga, laporan posisi keuangan atau neraca. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, neraca merupakan laporan keuangan yang menunjukkan harta, utang, dan modal perusahaan pada saat tertentu. Neraca dapat dibuat untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan dalam waktu tertentu setiap saat dibutuhkan. Secara garis besar, neraca menggambarkan jumlah harta di posisi aktiva atau jumlah aset di posisi aktiva dalam jumlah dan jumlah utang serta modal atau ekuitas di posisi pasiva. Komponen harta yang tergambar di posisi aktiva adalah sebagai berikut. 1. Aset lancar terdiri dari A. Kas, B. Bank dalam kurung rekening, giro, dan tabungan, C. Deposito berjangka, D. Surat-surat berharga, E. Piutang usaha atau kredit yang diberikan, F. Persediaan, G. Biaya yang dibayar di muka, H. Pendapatan yang harus masih diterima, I. Dan aset lancar lainnya. Yang ketiga, aset tetap terdiri dari A. Aset tetap berwujud yaitu tanah, mesin, bangunan, peralatan, akumulasi penyusutan, dan aktiva tetap lainnya. B. Aset tetap tidak berwujud yaitu goodwill, hak cipta, lisensi, dan merek dagang. 4. Aktiva lainnya terdiri dari A. Gedung dalam proses, B. Tanah dalam penyelesaian, C. Piutang jangka panjang, D. Uang jaminan, E. Uang muka investasi. Komponen utang serta modal tergambar dalam posisi pasiva sebagai berikut. 1. Utang lancar atau dalam kurung kewajiban jangka pendek terdiri dari A. Utang dagang, B. Utang wesel, C. Utang bank, D. Utang pajak, E. Biaya yang masih harus dibayar, F. Utang sewa guna usaha, G. Utang dividen, H. Utang lancar lainnya. Nomor 2. Utang jangka panjang terdiri dari A. Utang hipotek, B. Utang obligasi, C. Utang bank jangka panjang, D. Utang dari lembaga keuangan jangka panjang, E. Dan lainnya. Yang ketiga, ekuitas atau modal terdiri dari modal saham, A. Modal saham, B. Agio saham, C. Laba ditahan, D. Modal sumbangan. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, subscribe channel YouTube-nya
@himajaya_utm. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.